katanya si Bahar ulama. Iya, saudara, Habib Bahar itu bukan provokator. Habib Bahar itu siapa bilang nggak bisa baca kitab? Saudara, Habib Bahar itu ulama. Apa kita bilang selama ini si Bahar provokator? Nggak ada, saudara. Yang kita bilang Rizik Bahar provokator. Kita nggak bilang si Bahar nggak bisa baca kitab. Kita bilang si Bahar baca kitabnya sungsang, kebalik. Betul apa betul? Betul apa betul? Takdir, saudara. Kita nggak bilang si Bahar provokator. Yang kita bilang Rizik sama Bahar provokator. Kita nggak bilang Bahar nggak bisa baca kitab. Yang kita bilang Bahar baca kitabnya kebalik. Kita nggak bilang Bahar jualan obat. Yang kita bilang Bahar jualan jigong. Maksud kalian apa? Ingin mengelabui umat lagi? Mana main 2024? Kalian pikir ini 2019 hashtag ganti presiden? Nggak ganti, malah sambung lagi. Maksud kalian apa? Mau nyari perhatian umat? Mana main? Aduh, nih kita simak nih. Jik, denger nih. Jik, belagu ente. Gue semangat bahas lu karena ada si Alwi, Jik. Si Alwi bilang ente icon. Gua mau cek ombak icon seperti apa ngamuknya. Ya, kalau si Alwi waktu itu nggak seperti itu ngomongnya, mungkin gua udah stop bahas lu. Namain. Iklan saudara. Ini kita pereksa dulu ya. Bisa diperiksa, ya ikhwan. Bisa diperiksa. Umumnya Habib Bahar di dalam panitia. Biasanya panitia ngomel-ngomel sama Habib Bahar. Syarifah Bahar memang begitu. Suka ngomel-ngomel kalau lagi datang bulan. Ini kebetulan ceramah di sini nggak lagi datang bulan. Saudara. Iya. Kenapa tadi saya berpesan? Saya titip pesan lewat Habib Hanif. Titip pesan lewat Munib. Ya. Gimana, Beb? Minta Habib Bahar ceramah tentang nasihat perkawinan. Nasihat perkawinan. Nah, terus gimana, Jik? Salah. Takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tapi Habib Hanif tadi sudah memberikan alasan karena ini orang yang paling berpengalaman soal perkawinan. Pengalaman soal perkawinan. Ingat ya, kata Imam Bongsor, si Bahar itu disuruh ceramah tentang perkawinan karena pengalaman. Bukan pengamalan, pengalaman. Karena beliau juga paham, paham tentang bentuk meme. Ada bibir merah, katanya memeknya basah. Bibir tebal, memeknya kecil, kata Bahar. Jik, dengar Jik, ada videonya Jik. Kemudian yang memeknya tipis itu, yang bibirnya tipis, memeknya tebal, kata Bahar. Udah nonton Jik? Belum? Nonton berdua yuk. Terus Jik, Bahar bilang gini Jik, kalau dagu perempuan itu panjang, memeknya kering dan bulunya lebat katanya. Dalam, kering, lebat. Pokoknya begitulah Jik, gua kagak hafal lah yang begitu Jik. Ya? Iya. Sengaja saya minta begini. Bentar, gua bukan saudara lu ya. Gua bukan Bang Alawi, maaf. Saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah Habib Bahar itu provokator. Sebut aja TIJ misalnya. TIJ karena yang paling gacor sekarang TIJ nih. Sebut aja TIJ sama Lubis gitu. Berani kagak lu?
Kagak, seperti gua vulgar nyebut nama lu, berani nggak? Takut kualat sama TJ. Iye. Takut kualat nih sama TJ. Tompel makin besar ya kan? Hati-hati, keluar naga nanti lewat tompel lu. Dengar Jik, kita ini kagak pernah bilang si Bahar provokator. Yang kita bilang elu sama si Bahar provokator. Paham gak lu? Lu sama Bahar. Kita nggak bilang Bahar provokator, Rijik sama Bahar provokator. Memfitnah. Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuma jualan obat. Enggak, kita nggak bilang Bahar jualan obat. Kita justru bilang Bahar lebih bagus jualan obat daripada jualan nasab, daripada jualan jigong, daripada jualan sorban, daripada jualan lipstik, daripada jualan tampang. Itu Jik. Bego apa tolol? Peka aku pingkau. Tuli kau. Nonton live TJ Jik. Lu nonton sepotong-sepotong Jik. Kita kagak pernah bilang dia jualan obat, justru jualan obat bagus. Malah TJ sering bilang, kalian mending jualan obat aja daripada jualan nasab, jualan jigong, jualan berkah, jualan karomah, jualan dongeng. Itu yang kita bilang Jik. Memang goblok kalian, nggak bisa nyimak. Udah nggak bisa nyimak, kemudian salah menalar. Dengar lagi Jik, kita dengar nih. Ntar Jik, ntar Jik, gua putar dulu. Mana nih videonya? Habib Bahar dijaga oleh Allah. Banget. Sampai semut. Sengaja saya minta begitu, saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir bahkan memfitnah. Habib Bahar itu provokator. Betul, dia sama lu, bukan dia sendiri. Kita nggak bilang dia sendiri provokator, lu sama dia. Habib Bahar itu cuma jualan obat. Kira-kira kita ini memfitnah atau nyata nih buat netizen nih? Dia selama ini provokator, kita kira fitnah bukan? Tukang hasut sana, tukang hasut sini. Nyata apa fitnah? Fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau menuduh orang lain. Menuduh orang lain terhadap sesuatu yang ia tidak lakukan, terutama dalam hal keburukan. Itu fitnah. Ente paham gak fitnah Jik? Bertahun-tahun ngaku-ngaku ulama, bertahun-tahun betah jadi ulama gadungan, paham kagak ente? Fakta Jik. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Bahar kira-kira punya ilmu nggak? Punya. Ilmu apa? Ilmu sesat menyesatkan. Kita kagak bilang dia kagak punya ilmu. Justru dia satu-satunya orang yang berani ngaku dirinya ulama, baca kitab Arab dari kiri ke kanan. Ilmunya hebat dong. Kita nggak bilang dia kagak bisa baca kitab. Justru dia hebat di antara kiai-kiai yang ada di tempat lain. Dia baca kitabnya sungsang. Buta kau. Udah buta mata, buta hati lagi kau Jik. Tuli lagi. Kau nonton. Yani fi zambih minal mu'minina yakhruj. Gus Dur sudah saya balas. Habib Bahar itu
Nggak bisa. Seorang wanita dihamili oleh 4 laki-laki. Ketika perempuan ini hamil, dia boleh menisbatkan si anak ini boleh menisbatkan nasabnya kepada laki-laki lain, laki-laki yang bukan yang menghamili dia untuk jadi bapaknya. Itu kan nggak bisa dia. Kaedah baca kitab dari kiri ke kanan, kitab Arab itu menunjukkan kalau dia tolol, kalau dia bego. Kira-kira saya fitnah enggak? Fatwa burung, masih ingat kalian fatwa burung? Hah? Uang pendaftaran untuk kontes burung dijadikan sebagai hadiah, halal kata dia. Kira-kira gua fitnah bukan? Jik, emang kau ya. Enggak bisa. Kalau dia bisa membahas, enggak mungkin datang ke Aceh, ke Serambi Mekah ini, di mana tanah aulia ini, koar-koar, hei anjing, hei babi. Anjing dan babi itu bagian daripada agama. Agama kalian lah itu. Hah? Teriak-teriak di depan orang tua di atas panggung, hei anjing, hei babi. Berarti dia enggak tahu agama. Bukan cuma enggak tahu agama, enggak tahu tata krama. Main hantam kromo, ratau toto kromo. Mau tepis gimana? Mau begini, 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 atau begini? Perkawinan. Coba lihat tadi ceramah. Cak betul aja kau Jik. Udah kagak laku Jik. 2024 kalah lagi. Kalah lagi, kalah lagi. Kalah lagi, kalah lagi. Mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi kini ndak laku lagi. Kalah, kalah, kalah lagi. Pendawiran makin sepi, pendawiran makin sepi. Banyak budak yang sadar, mereka nggak percaya kalau kalian cucu Nabi. Perkawinan. Coba lihat tadi ceramah. Semangat banget. Kalau si Bahar Ulama, apa mungkin dia bela seperti ini? Nih nalar secara psikologi aja nih. Si Bahar seorang ulama, apa perlu pembelaan seperti ini? Nggak perlu. Karena udah makom dia, udah porsi dia. Nggak perlu pembelaan seperti ini kalau si Bahar ulama. Tapi karena dia curut, nggak perlu pembelaan lah. Ini gua bukan apa-apa Jik, si Bahar ini anak tiri gua. Semua pingin kawin lagi gara-gara si Bahar ceramah masalah perkawinan. Lu pingin kawin lagi kagak? Pingin, tapi kagak berani gua sama bini gua. Bilang aja gitu Jik. Pingin sih pingin, tenaga kagak mendukung. Pingin sih pingin, gua kagak berani sama bini gua. Lu sama mantu. Kalian sendirinya pasti membela setan satu comberan memang sama kalian. Kira-kira yang TIJ bilang itu bagus tidak? Bagus. Tentu orang-orang yang mendukung saya bagus. Tanya di kandang sendiri. Coba tanya sama kita. Beda Bruce. Nah sehatnya luar biasa, tapi sayang dia kurang sehat. Tidak. Kalau dia tahu hukum perkawinan, nggak mungkin anak haram bisa menisbatkan nasabnya ke selain daripada ibunya, maksudnya ke laki-laki lain yang menikahi. Sedangkan laki-laki yang menghamili emaknya dia nggak bisa menisbatkan nasabnya karena anak haram di luar nikah.
Emang kau uji budak kau ya. Saya bilang Habib Bahar provokator mana tuh? Kita nggak bilang si Bahar provokator. Kita bilang si Rejik sama si Bahar provokator. Kemo. Makanya Habib Bahar kalau ceramah jangan gigi 7 terus. Nah, sekali-sekali gigi 3. Oh, Habib Bahar kalau ceramah jangan gigi 7 terus. Sesekali gosong gigi. Jangan jual jigong terus. Jigong 10 juta. Begitu, jadi orang lihat betul. Betul. Tidak ada celah bagi orang-orang yang memusuhi ulama. Jik, ente tolol atau gimana Jik? Gua anggap aja lu tolol. Kalau ngebahas strategi, jangan depan publik. Ketahuan Bahlul. Dia lagi bilang, kalau Bahar, kalau ceramah jangan gigi 7. Gigi 3 aja. Takut nanti, supaya tidak ada celah. Untuk orang, ini keceplosan atau gimana nih? Jik. Itu strategi, itu di belakang layar. Ini keceplosan sepertinya. Atau memang nggak paham strategi. Kita kalau main strategi itu di belakang. Misalnya TJ dengan Bung Lubis. Bung, mainkan begini, begini, begini. Supaya tidak ada celah untuk lawan-lawan kita untuk masuk. Gitu. Bukan di depan umum kayak gini, direkam lagi. Ketahuan sama TJ, diketawain lah kalian. Untuk memfitnah para habaib dan kiai. Betul. Ini Habib Bahar kalau ceramah jangan gigi 7 terus. Nah, sekali-sekali gigi 3 begitu. Jadi orang lihat, betul. Jadi tidak ada celah bagi orang-orang yang memusuhi ulama untuk Memusuhi ulama. Siapa ulama, Jik? Kau, Bahar. Ampun, Jik. Kau, Bahar, ulama. Atau gadungan? Ulama suku ya. para habaib dan kiai. Betul. Setelah Anda mendengar dari ceramah Habib Bahar, ternyata Habib Bahar ada ilmu tidak? Enggak. Gua patokannya pas dia baca kitab dari kiri ke kanan. Orang berilmu nggak mungkin baca Arab dari kiri ke kanan. Lagian pun kalau memang dia ngerti Arab, ketika dia baca ini kok aneh gitu. Yani fi zambi minal mu'minina yakhruj. Pagi-pagi udah salah itu. Ada ilmu tidak? Enggak. Nggak ada ilmu mana bisa dia ngomong begitu? Ya cuman bacot doang, nggak perlu ilmu. Model-model kalian bacot itu kagak perlu ilmu, tinggal buka Google, hafal, udah kelar. Bacot pakai ilmu. Tukang obat itu lebih pintar lagi daripada si Bahar, terutama tukang obat di Aceh, dan nggak menipu orang. Yang sakit atur sungko dah lebih ke bawah jero sakit, 4 obat najib. Si malam sino, si kurung bulun jitkan. Semalam sebutir, 9 butir, jadi anak, 9 bulan jadi anak. Coba lihat tukang obat. Apa harus jadi ulama dulu? Yang jauh silakan dekat, yang dekat silahkan merapat. Ini ada jamu, singset, seri rapat, semua ada. Cuman bacot, gacor. Salah. Nggak ada ilmu, belepotan untuk ngomong. Enggak perlu ilmu kalau cuman bacot. Tapi untuk mengamalkan apa yang kita bacotin itu butuh ilmu. Kalau cuman bacot, ini nggak nyambung, nggak masuk. Kira-kira jelas nggak? Enggak. Jelas tidak? Enggak. Nah, jadi itu saudara. Jadi jangan ada yang keluar dari sini. Habib Bahar kesian disetel panitia. Kok gitu sekarang? Nah, jadi Habib Bahar alhamdulillah sampai hari ini tetap istiqomah. Istiqomah apa, Jik? Istiqomah dalam bangsat. Pura-pura ditembak, Jik. Pura-pura ditembak. Pura-pura dituduh menikahi gadis di bawah umur. Itu kira-kira kita yang fitnah dia atau dia fitnah dia sendiri? Dilempari kepala anjing ke pondok dia. Dia sendiri yang lempar. Kira-kira orang lain yang fitnah dia atau dia memfitnah dirinya sendiri? Siapa yang tukang fitnah? Siapa yang tukang fitnah? Siapa yang tukang fitnah? Ente kenapa diam kalau memang dia beneran ditembak?
Jik, bahas dong. Bungkam diem. Kalau dia ketembak beneran, si Rizik sudah konferensi pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya ikhwan, ana ingin menghimbau kepada antum semua untuk menjaga Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumait, karena beliau sekarang lagi diincar ya ikhwan. Pasti kalian besar-besarkan, hal kecil kalian besar-besarkan. Justru karena nggak ada kejadian, itu ketahuan sama si intelijen hitam, si bibir hitam. Bingung kalian? Bingung, pusing-pusing. Alhamdulillah sampai hari ini tetap istiqamah. Berjuang bersama kita. Berjuang. Juangnya apa? Dagang jigong. Buat cerita bohong. Teriak-teriak. Itu perjuangan. Itu nyari mangan. Kita beramai-ramai. Di mana ada lampu, di situ ada kalian. Kampret memang. Terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita doakan. Amar ma'ruf nahi munkar apa? Bilang aja nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Ya. Aduh. Jik. Agar Habib Bahar tetap istiqomah. Jangan doakan dia istiqomah di saat sekarang. Istiqomah dalam kesesatan, dalam kebangsatan itu bukan hal yang positif. Doakan supaya dia taubat. Setelah dia taubat, baru kita doakan supaya dia istiqomah di dalam taubatnya, supaya taubatnya menjadi taubatan nasuha. Bukan lagi-lagi bangsat-bangsatnya kita doakan supaya dia istiqomah. Jadi istiqomah dalam kebangsatan. Sedeng kau Jik. Habib Bahar menjadi orang yang salihun. Habib Bahar dijaga oleh Allah. Amin. Amin. Berikan kemenangan dalam perjuangannya. Perjuangan apa lagi? Tapi kalau diberikan kesabaran, diberikan kesadaran, itu kita doakan. Tapi kalau istiqomah enggak, istiqomah dalam kebangsatan. Jangan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sholat subuh ada tidak dia tadi, Jik? Coba tanya sama dia. Baca Al-Fatihah aja belepotan, bilang ulama. Afiat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas gak? Enggak. Jelas gak? Enggak. Cuman penutupnya bercandanya kelewatan. Itu bercanda. Kok nggak lucu? Justru ketika kalian serius yang lucu. Tadi bercanda tuh. Berarti nggak serius tadi? Oh nggak serius, saudara. Didoakan si Bahar istiqomah, nggak serius. Dia bilang si Bahar bukan provokator, nggak serius. Dia bilang si Bahar itu punya ilmu, bisa baca kita, itu nggak serius, canda. Bercanda ya ikhwan. Canda ya. Enggak. Cuman penutupnya bercandanya kelewatan. Kelewatan lagi bercandanya. Kelewatan lah si Bahar. Masa lu bilang ulama, si Bahar lu bilang bisa baca kitab. Kelewatan lah bercandanya. Mau kalian apa? Rakyat fanatik lagi sama kalian? Mana main? Bercanda aja kelewatan. Iya. Sampai ngomong membantu baru nikah. Ngomong mantu baru nikah. Terus tapi itulah, kita kalau bercanda mesti segar, betul? Alhamdulillah, mudah-mudah segar, tapi nggak lucu. Yang lucu ketika kalian ngamuk-ngamuk. Ketika ngomong PKI gulingkan Jokowi, itu lucu bagi kami. Kalau kayak gini nggak ada lucu. Budak kok ketawa biar nggak dapat kualat. Ya takut nggak enak, kayak ketawa aja. Lihat ketawanya kepaksa sekali, nggak lepas. Habib Bahar insya Allah punya keturunan yang solehin dan solehat, punya istri yang solehat, yang terus mengikuti mendukung daripada perjuangannya.
Ustaz Awid ngolek-ngolek kaki saya, kang ngiri minta didoain juga. Ih. Persis bocil kalian. Persis bocil. Kita doain semua ya. Masya Allah, sama-sama kita lihat cara seorang guru melindungi muridnya. Pret. Oh, jik. Nggak laku, jik. Seluruh rakyat Indonesia sudah paham si Bahar siapa, ente siapa. Nggak terima ente. Mana laskar ente yang 7 juta? Kerahkan. Atau yang di Aceh? Ntar lagi sadar kalau kau nggak ngerahkan, kalau kau nggak doktrin lagi. Ntar lagi pada sadar semua nggak mau ikut kau lagi. Capek udah bangun bertahun-tahun kan. Aduh, jik. Udahlah, jik. Tobat. Ya, jangan istiqomah jadi penjahat. Jangan istiqomah jadi ulama gadungan. Jangan istiqomah jadi provokator. Kenapa? Takut kalau masyarakat tahu si Bahar itu bangsat, si Bahar itu bukan ulama, si Bahar itu goblok. Takut. Ya. Takut. Mana mungkin orang yang mengatakan dirinya sebagai pejuang amar ma'ruf nahi mungkar, kesalahan temannya dibela. Justru ketika teman kita salah, kita yang duluan menegur, kita yang duluan mengklarifikasi, bukan membela. Itu salah, itu ya, itu nyamar ma'ruf nyambi mungkar itu. Bilang aja takut kau sama si Bahar. Pengaruh si Bahar lebih besar dari kau. Ya kan? Nampak dari sisi psikologi kita bisa lihat gaya si Bahar depan kau dan gaya kau depan si Bahar. Selengean kau depan Bahar. Nginggi. Baca. Bukan hanya yang tertulis saja baca kawan. Lihat ketika si Rijik depan si Bahar selengean. Masa bos depan anak buah kayak gitu? Si Bahar lah bosnya. Kartel Petamburan bosnya si Bahar. Serius, coba kalian simak. Yang punya peranan di sini si Bahar. Kenapa ketika si Bahar buat kesalahan, bahkan kemarin kan katanya memfitnah Robitoh dia. Kenapa si Rijik justru membela dia, memproklamirkan? Karena si Bahar minta sama Rijik, ini banyak kali yang bully, Jik. Ini banyak sekali komen negatif, Jik. Ini banyak sekali budak anak sudah merdeka, Jik. Ini banyak sekali budak anak nggak percaya lagi sama anak, Jik. Tolong, Jik. Budak anak banyak yang cinta sama ente, Jik. Budak anak masih hormat sama ente, Jik. Jadi ketika ente nanti membela anak di depan umum, budak-budak anak pada balik lagi, enggak akan balik. Makanya bingung sekarang kan, bingung. Acara di Banten dibawa dari Jawa Tengah, dari Jakarta, dari tempat Pondok Subahar itu, dari sana, dari Mega Bendung, pengikut Rijik, pengikut Bahar datang semua ke Banten. Masya Allah, masyarakat Banten menyambut dengan jutaan umat. Taulah lakon mereka, namanya juga lakon, ala lakon. Waktu ceramah ini contoh, waktu ceramah di Langsa si Bahar, yang datang kan tahu dari mana aja, dari Banda Aceh, itu sampai 7 jam, 8 jam, bahkan 9 jam dari Banda Aceh ke Langsa. Itu gua kenal moncong-moncong mereka. Ini kok katanya rame banget. Udah datang dari Banda Aceh lagi. Dari Banda Aceh dari mana datang ke Langsa. 3 ekor cuman orang. Tapi kalau dibuat acara oleh kiai-kiai kita di sini, oleh tengku-tengku kita di sini, penuh lapangan. Kecuali kalau si Rijik datang, masih ada yang percaya. Sekarang gua nggak tahu lagi gimana. Karena dia belum bisa datang, belum bisa keluar daerah. Masih tahanan kota.
penjahat dibilang ulama, provokator dibilang ulama. Mana Jik? Mana ilmu mantra dukun santet? Mantra mubahalah, bahalah tunggal, mantra mengkualatkan orang mana? Keluarinlah, udah dekat nih, dekat pemilu. Yerup, coba. Ini udah dekat pemilu, udah bisa keluar itu ajian-ajian pemungkas itu. Intelijen hitam, kebangkitan PKI. PKI telah membunuh Habaib. Kapan? Tahun berapa? Habib siapa namanya? Habib Tandean, Habib Ahmad Yani. Habib siapa namanya? Kalau Habib yang PKI ada. Nah, terus bilang fitnah, sudah. Aidid, pakai D, pakai dal ya, qalqalah lagi. Aidid, bukan aidid. Udahlah lakon kalian itu. Mana si Alwi? Ambil itu ikon kau. Kau pajang-pajang itu. Udahlah, masa produktif udah nggak lama lagi. Sadar, manfaatkan tenaga yang masih sisa itu untuk berbicara jujur. Udah jalan udah sempoyongan ke truk pasir patah seksi, masih kayak gitu. Sadar, gaya selangit. Memang ini provokator nih. Kalian percaya sama omongan dia? Kalian percaya kalau si Bahar bisa baca kitab? Tolong nih. Budak juga boleh komen. Tolong sebutkan, tolong tunjuk tangan atau jawab, tulis saya. Tulis saya. Siapa yang nggak percaya kalau si Bahar bisa baca kitab? Siapa yang kagak percaya kalau si Bahar bisa baca kitab? Tuh, walaupun tidak juta-juta, ada ulama bisa baca kitabnya dari kiri ke kanan. Tuh, apa benar ketika kita bilang mereka provokator, kita fitnah? Berdasarkan apa mereka bilang fitnah? Pembohong lagi. Pertama, si Bahar akan melawan PT Angkasa Pura. Kemudian ratakan Al Zaitun. Kemudian jihad di Batam, di Rempang. Mana? Ditembak. Gimana infonya sekarang? Yang katanya difitnah, ini mereka buat playing victim sekarang ya kawan, cuman nggak laku. Ada TJ sama Bung Lubis dan juga netizen juga rekan-rekan YouTuber yang lain yang memantau. Mereka buat playing victim nggak laku. Dulu mobil Rizik dibom, ruang pribadi Rizik ditembak sniper, pondok si Bahar dilempari kepala anjing. Itu adalah cara-cara supaya mereka mencari simpati dari pengikutnya untuk memperluas kekuasaan, supaya orang, oh ternyata benar beliau diincar, beliau pejuang, hidupnya susah, diincar terus. Padahal apa yang mereka perjuangkan? Satu saja atau setengah saja perjuangan Rizik apa? Budak udah kagak berani lagi komen. Apa perjuangan Rizik? Masya Allah, rekan-rekan netizen semuanya, masyarakat, khususnya masyarakat muslim sekarang enggak lagi gampang terdoktrin oleh dogma-dogma para bangsat, para penjual-penjual agama, para pembual-pembual membawa nasab.
Ini merupakan kemajuan kita ya ikhwan. Ini merupakan cara kita dalam melawan segala bentuk penjajahan oleh siapapun. Ingat, ini cara kita mengisi kemerdekaan. Jangan cuma teriak-teriak merdeka, tapi bagaimana cara mengisi kemerdekaan kita tidak tahu. Akhirnya kita sibuk di dalam kehaluan orang lain. Mereka punya tujuan, mereka punya keinginan untuk mensejahterakan keluarganya. Kita dilibatkan di dalam trik permainan mereka, memain-mainkan agama, suka hati ngaku-ngaku diri ulama. Apa? Ulama apaan kayak gitu? Kemudian bilang kami ngomong begini tegas. Itu bukan tegas, kagak jelas. Tegas itu bukan ngomongin anjing, ngomongin babi, ngomongin lonte, caci maki orang lain. Itu bukan tegas, itu ngegas, nggak ada akhlak. Paham? يعني بذنبه من المؤمنين يخرج. Belum lagi yang lembut kayak tai. Tai ada dua macam, tai keras sama tai lembut. Ini yang lembut ini pun bau sekali. Aduh, memang masyarakat kita tai ngambang aja dianggap ulama. Tai lagi ngambang di sungai, ulama. Ada bangau turun di sawah, ulama. Kenapa? Putih-putih. Bangau musim sawah turun ke sawah. Ada apa turun merah-merah? Ulama. Kalian tahu gaya-gaya budak-budak mereka rebutan berkah? Hah? Tahu? Contoh seperti orang datang berburu apa tadi, bangau. Ketika ditembak bangaunya nggak kena. Terus apa katanya? Nggak dapat daging, kuah pun jadi. Diminum itu air rawa. Kenapa diminum air rawa? Nggak dapat daging, kuah pun jadi. Saking gobloknya ya kawan. Tapi nggak mau dibilang goblok. Terus perbandingan mereka, satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Terus perbandingannya yang lain, kiai kalau gila hilang ilmunya, Habib kalau gila nggak hilang nasabnya. Nyambung nggak? Nggak nyambung ya ikhwan. Perbandingan yang salah. Perbandingan yang salah. Untuk kalian mudah pahami, laki-laki kalau lagi sor berdiri otongnya, kalau lagi naik. Kalau perempuan berdiri juga otongnya, nggak nyambung, nggak ada otong, gimana mau? Nggak nyambung perbandingannya. Perempuan nggak ada otong udah habis. Gua kasih tahu. Kalau kiai gila hilang ilmunya. Kalau Habib gila nggak hilang nasabnya. Bukan gitu cara membandingkan. Begini cara membanding. Kiai kalau gila hilang akalnya. Habib kalau gila hilang juga akalnya. Cuman Habib kalau gila jadi wali. Kiai kalau gila hilang ilmunya. Nah itu gitu baru nyambung. Ada Habib gila langsung jadi wali. Ada Habib gila langsung jadi wali. Habib gila jadi wali. Maling di rumah Habib jadi wali. Pokoknya masuk surga gampang dengan mereka. Jadi wali gampang dengan mereka. Jadi cucu pahlawan gampang sama mereka. Bagaimana itu? Kalau gila itu bukan hilang ilmu, hilang akal. Dengan hilangnya akal ya kuat, maka hilanglah ilmunya.
Tapi kalau Habib semakin hilang akal, semakin jadi wali, semakin halu maksudnya. Tuh yang hari ini viral tuh, yang 2 hari ini viral itu Habib Dobol itu, Al-Hamid, Alex Al-Hamid. Alhamdulillah dengan kejadian ini di Aceh, saya pikir masih ada yang bully ketika saya posting itu di Facebook. Ternyata pada ngakak semua. Saya tempel foto dia di toilet, apa kata orang-orang di Aceh, itu udah tepat itu katanya. Udah tepat, mudah-mudahan lancar BAB-nya komennya. Ketika si Bahar baca kitab salah, sungsang dari kiri ke kanan, saya masukkan ke Instagram. Apa komen budak? Itu bukan Habib Bahar, jangan fitnah lo TIJ, karena banyak orang selama ini menyerupai Habib Bahar. Gila nggak? Gila nggak? Lama-lama jadi wali dia itu. Bukan si Bahar katanya yang baca kitab itu, mirip. Apa enggak 350 tahun Belanda betah di sini? Datuk kita orang sini, nenek kita orang sini, kita lahir di sini, dibesarkan di sini. Datang orang dari luar sana nampar kita gara-gara kita menyerupai mereka. Gara-gara kita ikut andil mengaku sebagai cucu Nabi ketika itu harus dipersekusi. Terus kata mereka kalau Teku Mudakari Habib palsu, Sayyid palsu, persekusi dong gua mau lihat. Kan selama ini kalau ada Habib palsu, Sayyid palsu, kalian tamparin, coba kau tampar itu Teku Mudakari. Kalau nggak bengkok tangan kalian, gua yang bengkokin. Coba. Selama ini nampar, persekusi, suruh buka baju, coba sama Teku Mudakari. Selama ini tabayun, coba sama Kiai Iman tabayun. Jik pantai wang. Gimana, enak dicaci maki? Nggak enak kan? Makanya jangan suka caci maki orang. Saya diturunkan untuk membalas orang-orang yang kau pernah hina. Biar kau tahu, Jik. Jangan kau bertanya-tanya kenapa TJ begini, dibayar intelijen, dibayar sama pemerintah. Bukan. Inisiatif saya sendiri. Sekarang kau buta, udah buta mata, buta hati lagi. Habis itu tuli lagi. Nggak lihat kau si Bahar baca kitab. Terus kau bilang dia bisa baca kitab. Kualat kau sama Gus Dur. Jangan main-main kau. Ada yang selama ini seperti ini, selantang ini ngomongin sedikit. Tapi kenapa ketar-ketir mereka? Ada artis nyindir aja sedikit dipersekusi kan? Nih, sama Bung Lubis, mentolol-tololkan mereka. Berani sama saya. Nggak laku udah kalian. Mari kita bersatu. Ramalan dia benar, ramalan si Rizik bahwa akan ada intelijen hitam, tapi nggak tepat. Ternyata lambe hitam, bibir hitam, bukan intelijen hitam yang muncul. Kan bertahun-tahun. Tahun 2019 dibilang akan ada intelijen hitam. Dan sekarang mereka di belakang layar sedang merongrong bahwa ini adalah gerakan masif dan terstruktur. Gerakan ini dikomandoi oleh intelijen. Ini merupakan kontra intelijen, intelijen hitam.
Itu sedang mereka rancang di belakang. Kemudian ijtima ulama sedang dikoar-koarkan lagi. Nggak laku lagi. Aku nggak mau menjadi virus yang menyesatkanmu. Makanya gua bocorin kalian virus, slanker. Aduh, jik. Aku nggak mau menjadi iblis yang menyesatkanmu. Nyanyi gitu. Akhirnya intelijen hitam bangkit, saudara. Coba kau koar-koar, kau bilang ternyata ramalan saya benar. Dulu yang saya khawatirkan kemunculan intelijen hitam, ternyata ada yang lebih memusing-musing. Namanya intelijen namanya lambe hitam. Sudah kuprovokasi sana sini hanya untuk memilih si Ani. Nggak laku, Jik, nggak laku Har. Kenapa lu nyari suaka sama Rijik? Tapi semakin jauh ku provokasi, tidaklah laku lagi. Akulah biangnya yang mencari nama. Sudah ku jelajahi kitab nasab hanya untuk mencari siapa Datoko. Aku jadi malu, ngaku-ngaku cucu. Saatnya kemunculan lambe hitam, bukan intelijen hitam. Seksi kan? Seksi. Seksi nggak? Seksi lah. Bukan seks kamar mandi, seksi. Rungkat. Rungkat, ayo kita rungkat. Siapa bilang kita bilang si Bahar tukang obat? Ada-ada aja ente yang fitnah. Kita sering bilang lebih bagus kalian dagang obat daripada dagang jigong, daripada dagang nasab. Itu yang sering kita keluar-keluar. Nggak pernah kita mencaci memaki orang jualan obat, menghina orang jualan obat. Apalagi saya sebagai tabib Iqbal Johar, panggilnya Bib juga ya, Bib. Sekarang saya jadi nggak mau dipanggil Bib, takut dipikir Habib nanti, najis gua. Mana pasukan-pasukan elit Rijik yang berangkat berperang dengan geromah gurunya? Mana pasukan-pasukan elit baret merah, baret keputihan, pasukan keputihan? Yang berpangkat miniatur sendal Nabi? Mana? Budak mana yang komen di sini? Takut terpengaruh. Takut terpengaruh. Pengaruh yang baik kalian dengar, sadar. Udah tinggalkan itu perkumpulan-perkumpulan setan-setan bersorban itu.
Tidak semua yang bersorban itu adalah ulama. Orang agama Sikh juga bersorban. Ya, iya. Pemain sinetron Azab juga pakai sorban. Pas kita cek pemerannya bukan muslim. Sekarang banyak konten-konten short itu yang buat bukan muslim. Masya Allah Habibana, Masya Allah Islam begitu luar biasa. Tanpa mereka buat konten kita udah tahu keistimewaan agama kita. Ini yang buat konten-konten begitu bahkan bukan muslim. Akhirnya buat dengan cerita halu. Kita bukan orang yang tidak percaya karomah, kita bukan orang yang tidak percaya mu'jizat, kita bukan orang yang tidak percaya maunah. Enak sekali hanya menempelkan karomah, hanya menempelkan maunah. Tapi kagak ada bukti, kagak jelas, kagak perlu. Parah kalian. Jik, makin tolol kau kan. Kena sengatan lambe ireng makin tolol kau. Kau bilang sama anak buah Jik, kau tunjukkan live ini media. Kalau nggak terima lapor polisi. Gua mau lihat ada Habib lapor ahwal ke polisi, ada Habib laporin TJ lagi ke polisi. Udah lama gua tahu ini, cuman gua tahan-tahan. Nggak ada celah gua masuk. Ada orang saudara secara terang-terangan baca kitabnya kebalik dari kiri ke kanan, kitab Arab. Dibela sama pamannya, katanya ulama, katanya bisa baca kitab, katanya pejuang, katanya harus dukung, katanya harus istiqomah. Gimana istiqomah baca kitab kebalik? Taubat. Masa istiqomah dalam bangsat? Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam kebejatan. Nggak ada cerita ulama kayak gitu. Ulama katanya waliullah, itu aja kagak bisa lihat, buta dia langsung. Kalau anak buah dia yang bikin salah, buta dia langsung. Dulu pernah ada klarifikasi, ada anggota FPI melakukan pengerusakan. Itu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Mereka sengaja menggunakan pakaian dan juga atribut dari ormas kami, saudara. Itu tidak terdaftar, saudara. Permainannya sama semua. Masih ingat baru-baru ini? Bahar Smith bukan bagian daripada Robito. Penjahat ini bukan bagian daripada FPI. Sama permainannya, ketebak, ketahuan. Kalau kita bukan nebak-nebak, ketahuan. Kalau seandainya si Bahar kemarin berhasil mendiamkan Kiai Imad, mendiamkan yang lain, Masya Allah, rumah ya, ada oleh-oleh buat antum. Ada korma hitam langsung dibawa dari Yaman. Berhubung gagal maning, bahkan menciptakan kegaduhan, perlu ana tegaskan kepada antum semua bahwa Bahar bin Smith itu bukan bagian daripada Robito. Si Bahar pun acting. Ana ditusuk dari belakang. Gue tahu dari kemarin-kemarin udah tahu acting, cuman sengaja gue goreng. Gue pikir dia sadar di situ, enggak ternyata. Memang settingan semua. Ada eye controlnya, ada orang lapangannya, ada semua terstruktur dengan masif. Ahli propagandanya ada yang lembut, ada yang keras, namanya juga tai. Tai.
Simak baik-baik omongan mereka. Ketika ada si Bahar menghina atau menistakan Nabi secara tidak langsung dan terang-terangan, ada suara dari mereka. Kalau ingin anak tes DNA, bongkar makam Nabi. Ada yang berani bersuara. Si Rizik berani nggak bersuara? Kagak. Hancurkan penista agama. Haram memilih partai pendukung penista agama. Dan ingat saudara, haram memilih orang-orang yang selama ini mengaku ulama tetapi mendukung penista agama, mendukung penista Rasulullah, yakni si Bahar. Menistakan Rasulullah, menafikan, mengingkari keturunan Rasulullah di jalur Wali Songo. Al-Habib Muhammad Iqbal Al-Bawah, saya bukan Al-Atas, saya Al-Bawah, berfatwa malam ini haram memilih orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi tidak punya bukti. Haram mendukung orang yang berdusta atas nama Nabi. Haram mendukung apalagi bekerja sama dengan orang-orang yang menistakan Rasulullah, bahkan yang menafikan cucu Rasulullah dari jalur Wali Songo. Haram, saudara. Itu tak ngomong itu dari mana? Itu sesuai guru ana si Rizik. Haram, dikit-dikit haram. Makan anjing halal, teriak-teriak anjing di atas podium halal. Jangankan teriak, makan pun boleh. Yang penting rica-ricanya pedas. Mabuk dulu sebelum manggung pun nggak apa-apa. Yang penting kelompok kita. Kalau kita rungkat, tidak ada lagi orang yang percaya dengan kita. Tagihan kita sudah banyak karena kan kita udah jadi OKB. Nanti kita mau bayar gimana? Bayar listrik, bayar mobil, bayar tagihan air, pokoknya banyak tagihan. Makanya sampai tetes lendir penghabisan kita harus benar-benar membela. Harus benar-benar kita perjuangkan. Apa yang kita perjuangkan? Makan kita, hidup kita, kemewahan kita. Sanjungan pujian selama ini yang kita nikmati bertahun-tahun akibat koar-koar di jalan. Paham? Aduh, jik, terlalu ente. Bagi orang-orang goblok ya, pejuang, imamul ummah, imam besar bacot. Tahun-tahun ngaku apa yang diperjuangkan apa? Cuma hina sana, hina sini. Sehingga muncullah orang-orang seperti kami. Karena terlatih dan terdidik oleh mereka. Bagaimana merosting, bagaimana menghina, bagaimana mencaci. Cuman mencaci belum saya. Mencaci mereka. Kalau mencaci sendiri misalnya ya bergaul dalam pergaulan lah. Kimak lah kau. Itu dalam pergaulan, bukan mencaci orang. Nah, ya kan? Belum. Tunggu nanti 2024 saya persiapkan berbagai macam model caci maki untuk mereka. Kalau memang butuh, kalau nggak butuh nggak usah. Kalian itu gampang sekali terdeteksi kebohongan kalian. Gampang sekali, sama semua. Formatnya sama. Formatnya sama. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Nah itu, sama formatnya. Dalam strategi politik, dia tidak menggunakan itu, Ji. Ini gua ajarin lente dikit. Kita dalam hitung-hitungan politik, dalam strategi, itu harus pakai hitung-hitungan tukang foto. 2 kali 4, 1000. Betul tidak? Kalian datang ke tukang foto, cetak foto. Bang, 2 kali 4 berapa? 2000. Kalau 1 kali 2, oh itu 3000.
Itu pakai kalau dalam strategi berpolitik, bertaktik. Tuh pakai, kalau pakai 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Itu anak kecil pun hafal strategi kalian. Contoh begini. Ada emak-emak kritik si Bahar. Bangun anak buahnya lapor si Bahar. Kemudian si Bahar buat klarifikasi. Saya sudah memaafkan orang yang memfitnah saya itu. Cabut aja itu. Padahal dia yang nyuruh laporkan. Tapi mereka apa sama TIJ? Seharusnya bukan si Alwi yang muncul. Salah set karena si Alwi saya panasin. Paham nggak? Seharusnya bukan si Alwi yang muncul, budak yang laporin TIJ. Misalnya sekarang saya bahas Rizik, nanti yang akan laporin TIJ anak buah si Rizik, bukan si Rizik langsung. Dengar kau Jik, ini ilmu, biar tahu kau cara mainnya. Nanti anak buah kau suruh laporkan TIJ karena telah menghina Gurunda, telah menghina Habibala, telah menghina Imam Bongsor, telah menghina Imam Tompel. Jadi yang laporin anak buah kau. Nanti kau ajak ketemu TIJ Tabayun, ngomong begini nanti. Masya Allah, antum kenapa sampai setega itu sama ana? Padahal kan ana tidak pernah, wallahi tidak pernah jelek-jelekin antum. Selama ini ana berjuang, betul. Masya Allah, antum ini luar biasa. Antum ini kalau tidak begini, kalau tidak menyerang kami para habaib, kalau antum tidak menyerang ulama, Masya Allah antum. Tobat ya, Masya Allah, ana selalu mendoakan antum. Ana cinta sama antum, sama semuanya. Walaupun mereka membuli ana, menghina ana, menjelek-jelekkan ana di luar sana. Masya Allah, antum akan maafkan. Sebelum antum buat kayak gini, ana sudah maafkan. Cuman ana mau seperti apa ini orang-orang yang cinta sama ana melaporkan antum. Saya sudah hafal itu. Makanya kalau mereka, antum belum pernah ketemu Mariji, kalau seandainya ketemu, dia halus sekali, lembut sekali kayak tai pagi hari. Udah paham saya itu. Kenapa? Sekolah saya 6 bulan di institut masalah itu. Tapi menjilat itu sudah paham saya. Kalau seandainya TJ ketemu sama Rizik nih, pura-pura lugu langsung, lugu-lugu Pukima. Kenapa antum demikian? Antum tidak tahu di dalam tubuh ana ada darah Rasulullah. Ana nggak apa-apa dihina, dilecehkan nggak apa-apa. Tapi ana berhak untuk melindungi harkat dan marwah darah Rasulullah yang ada di tubuh ana. Gua hafal narasi mereka. Gua hafal. Langsung tangannya begini. Setan memang. Kira-kira yang saya katakan, kalian paham arahnya kemana? Ya itu. Kalian dilaporkan sama budak. Nanti datang mereka sebagai pahlawan. Cuman karena keuletan TIJ, kelihayan saya dalam memainkan permainan mereka kemarin kemakan. Akhirnya si Alwi yang maju. Salah set dia di situ mengatasnamakan habaib. Akhirnya kena semua. Kualat sama TIJ. Nasab Alawinya kena. Bukan cuma si Alwi. Masih belum paham juga. Bisa kan membawa pengaruh besar, walaupun kata kalian TJ bukan siapa-siapa, nggak level. Sebelum kalian penjarakan TJ ada kisruh seperti ini di Indonesia ini? Belum. Yang mempertanyakan nasab kalian belum. Apa tuduhan kalian TJ masuk penjara?
Yang diketahui oleh umum, TIJ masuk penjara karena memfitnah habaib, memfitnah Robitoh kan. Masalah senjata api kalian sembunyikan biar nggak ketahuan kelicikan kalian. Saya yang up. Ketika saya up masalah senjata api, mereka telepon polisi, tolong diamkan TIJ bapak supaya nggak bahas masalah senjata apinya. Ketakutan. Polisi telepon saya, bang jangan bahas masalah senjata api lagi, itu udah selesai. Gue bilang nggak apa-apa pak. Orang saya dilaporkan kemarin kan senjata api, waktu saya digeledah kan senjata api. Kalau UU ITE nggak mungkin bapak datang secara seperti itu untuk nangkap saya dengan membawa senjata lengkap dengan rame-rame begitu mengepung rumah. Ya udah terserah ente katanya. Saya tanya atasannya gimana? Udah hajar. Kalau memang salah. Kalau memang benar secara aturan hajar, tapi jangan kamu melawan aturan. Oke, itu hak kamu membela dirimu. Paham? Licik. Ada orang disabotase, nanti bilang kualat. Ada yang kebakaran rumahnya, ada yang kecelakaan di jalan, dibilang kualat sama Habib. Nah, anak buah mereka yang punya kerja sabotase, licik nggak? Jangan kalian pikir TJ nggak tahu. Rungkat kalian kalau kubocorkan siapa aja korban kalian. Nanti bikin kerusuhan sana seolah-olah kalian yang amanin. Nah, kalian pemainnya. Ini target kalian nih. Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh. Padahal enggak, jangan kau tambah-tambahkan. Kau dengar informasi dari TIJ. Jangan kau tambah-tambahkan. Mereka berembuk di warung kopi. Pokoknya TIJ kita gundulin aja. Pokoknya kalau udah digundulin kita kasih shock terapi, dia bakal takut. Kalian kalau berembuk jangan depan umum, itu ada teman gua di sana yang dengar. Ngasih tahu. Makanya gua diam duluan nunggu kalian datang dijemput karena gua udah tahu maksud kalian apa, cuman ingin TJ botak. Hah? Paham. Rencana mereka TJ ditakut-takuti dengan penjara, dilapor polisi, dijebloskan ke penjara. TJ buat permintaan maaf, gua ikuti buat permintaan maaf ke mereka. Kalau gua nggak ikuti 3 bulan cuman gua dalam penjara. Gua ikuti permainan mereka. Gua mau lihat sejauh mana. Itu saudara. Tapi nggak cantik mainnya. Kalau main cantik begini, Jik, laporkan di sana bukan di sini. TIJ diangkut ke sana nanti. Kalau di sana kan bisa kalian press. Makin ke sana makin bahaya, makin dekat. Laporkan lagi nyari delik. Nah, kalau TJ baik bakal ketemu, kalau nggak baik nggak akan ketemu kita. Untuk kalian adu domba saya dengan masyarakat Aceh, dengan warga Aceh nggak bisa, nggak laku. Waktu saya dijebloskan ke penjara, yang datang ngantarin rokok ke saya anak FPI.
Hati-hati, dalam sebuah perkumpulan besar ada penyusup. Dua perkumpulan besar berseteru, masing-masing punya penyusup. Makanya saya main sendiri, supaya nggak ada yang bisa nyusup. Mohon maaf teman-teman yang mengajak saya bergabung, mengajak saya untuk ya tergabung. Saya bukan sombong, bukan. Saya lebih enak main sendiri. Jadi untuk meminimalisir pengkhianatan, gitu. Ya, saya lebih baik berdiri di atas gunung melihat ke bawah daripada berbaur, sulit melihatnya. Jadi saya harus mengasingkan diri dulu. Artinya saya keluar dari perkumpulan. Dan juga membutuhkan biaya yang banyak untuk operasional. Bukan saya pelit, bukan. Untuk saat ini, saya tidak suka dengan galang donasi. Untuk masalah misalnya saya nih menggoreng mereka ini itu. Saya nggak dibayar. Kalau saya dibayar, bukan begini kehidupan saya. Saya hanya dijaga, cuman 20 orang aja yang jaga. Maksud jaga di sini, kalau saya kemana-mana, cuman dijaga doang. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu orang-orang kepercayaan. Cuman itu aja. Dan mereka tidak terlibat dengan masalah saya. Tidak saya libatkan mereka dalam masalah saya, enggak. Itu adalah kawan-kawan saya sepermainan, sepenanggungan. Main bareng, latihan bareng dulu. Sekarang saya telepon mereka untuk jaga-jaga. Kalau mereka mau main bungkus-bungkus saja buat nakut-nakuti, saya nggak bolehin. Bang, gimana itu kalau ada yang berani ngomong kemarin kayak anak buah si Bahar itu, gimana jemput dia? Kita masukin karung, kita lempar ke sawah, tapi jangan kita pukulin katanya. Jangan, saya bilang. Nggak usah. Belum pun dikarungin dan nangis-nangis, model-model kayak gitu. Kata-kata pujangga untuk hari ini. Baik. Saudara, tai dibagi dua. Ada yang keras, ada yang lembut. Ketahuilah, kedua-duanya sama-sama tai. Cukup untuk hari ini. Makin besar enggak bang masalahnya? Nah begini, ternyata mereka tidak seperti yang saya bayangkan. Karena saya sering membayangkan dulu. Kalau sekarang bukan lagi membayangkan, tapi masuk ke dalam. Semakin dalam, semakin dalam, semakin nikmat. Saya tarik, saya ulur, saya tarik, saya... Ternyata mereka tidak lebih berbahaya dari dukun. Tidak lebih berani dari dukun. Dukun berani ngirim orang perwakilan mereka langsung ketemu dengan saya di Aceh. Dukun berani ngirim intel untuk mata-matai saya langsung ke tempat saya. Langsung ke tempat saya di mana saya sering main, ke situ langsung. Dan alhamdulillah kepergok. Itu dukun. Ternyata mereka bukan apa-apa. Cuman bacot doang. Kalau mereka berbahaya, hari ini tidak mungkin TIJ ngomong sevulgar ini. Apalagi sudah berurusan dengan hukum, pasti saya akan diam. Apa yang mereka buktikan ketika saya dilaporkan ke polisi? Mereka membuktikan bahwa mereka anak-anak. Itu yang saya dapat. Mereka perang medsos, ujung-ujung lapor sama bapaknya, lapor sama emaknya.
Nyolek kepala orang suka, habis itu ketika dibalas colek, lapor, ngadu. Yang kedua apa? Ternyata mereka tidak berdaya dengan TIJ, sampai harus melibatkan pihak kepolisian, padahal hanya urusan sepele. Kalau mereka punya laskar sekian juta, apa enggak mereka kirim untuk temui TIJ, untuk mempersekusi TIJ? Bahkan yang dikirim cuma 1 mobil itu pun enggak berani persekusi. Enggak berani paksakan saya untuk menandatangani surat untuk membuat permintaan maaf secara terbuka kepada si Rizik. Harus melibatkan polisi dulu, bawa saya ke penjara, sampai sana suruh buat permintaan maaf. Dan itu memang sudah kita rencanakan. Saya telepon Bung Lupis, gimana, yuk, seperti permainan mainkan. Kalau TIJ nangis-nangis begini seperti fitnah mereka itu, yang sudah diklarifikasi tidak ada itu oleh si pelapor, apa mungkin hari ini saya ngomongin mereka lagi? Apa saya cium tangan mereka, si Umar, si Alwi? Ya. Apa yang saya dapatkan lagi? Saya memetakan mereka. Kalau mereka ini salah, kita laporkan ke atasannya, bukan ditindak yang ini. Kita dimusuhi. Habib tidak pernah salah. Itu kalian harus tahu itu.